Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naroh. Kalimat yang begitu indah, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini mengajak kepada kita, menanamkan kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memberikan appreciate edukasi yang terbaik, baik bagi diri kita maupun anak-anak kita. Jangan kita melengok ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, tapi justru keluarga kita inilah yang perlu utama dan paling utama. Untuk itu saat ini perlu sekali sosialisasi bagaimana pertemuan tatap muka terbatas keluarga besar SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga yang berkantor di Jalan Siranda Raya Bancaan, tepatnya di belakang kantor PLN Salatiga. Untuk itu sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat keluarga besar orang tua murid SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga. Halo Ibu, Assalamualaikum Ibu, Bapak. Alhamdulillah. Dan kelihatan wajah-wajah cerah ini yang akan menghantar putra-putri Bapak Ibu untuk bisa beredukasi, berpendidikan di keluarga besar SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga. Kami berharap keyakinan Ibu bahwa menyekolahkan putra-putri panjenengan di SMP Al-Azhar bukan pilihan yang keliru, tapi pilihan yang paling tepat. Saya katakan seperti ini karena semua anak-anak saya dari anak pertama, kedua, ketiga, semua juga ada torehan di keluarga besar Al-Azhar, baik KBTK, SD maupun SMP. Dan alhamdulillah hasilnya juga sangat luar biasa. Hal ini kami katakan bukan karena kami seorang guru di Al-Azhar, tapi kami selalu pengguna jasa, merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia, anak-anak kami bisa sesuai yang kami harapkan, yaitu beriman, bertakwa, berpengetahuan, tentu saja koridornya adalah pendidikan agama Islam. Dan tentu saja sebelumnya mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman, Maha Rahim. Karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini kita bisa dipertemukan dalam suasana bahagia, yaitu persiapan untuk tatap muka terbatas dalam rangka untuk bersekolah di SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga. Namun demikian, sebahagia kita, seeuforia kita, tetap gunakan protokol kesehatan. Di antaranya gunakan masker, Bapak Ibu, jika keluar rumah, tapi jika di dalam rumah, bolehlah dilepas ya. Tapi jika di luar rumah, apalagi berkerumun dan sebagainya, tetap prokesnya. Cuci tangan dengan air yang mengalir, gunakan sabun, dan hindari semaksimal mungkin untuk bisa banyak berkerumpul dengan siapapun. Insya Allah kita ikhtiar, kita tawakal pada Allah, tapi final akhirnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita nanti menghadapi apapun, kita tetap harus ingat bahwa segala sesuatu itu memang pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum nanti kita akan berikan gambaran bagaimana sih dan apa yang harus kita laksanakan saat ini, ada sebuah sedikit renungan yang bisa jadikan pedoman hidup kita. Ketika kita ingin hidup kaya, Bapak Ibu, kita lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Jangan gersah Bapak Ibu, jangan putus asa ya, tetap semangat. Dan ketika kita takut memberi, kita lupa bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukalah berbagi, karena dengan berbagi insya Allah tidak akan membuat panjenengan menderita. Tidak akan membuat panjenengan hilang kekayaan panjenengan, tapi justru akan bisa bertambah dengan baik. Betul Bu Atin? Salah satunya samping kami dermawan sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan insya Allah Bapak Ibu, ketika kita ingin jadi yang terkuat, kita lupa bahwa dalam hidup kita ini pasti ada kelemahan. Allah sudah mengatur bagaimana kekuatan Israel, bagaimana kelemahan saudara Israel, itu pasti ada. Jadi ketika kita berpikir seperti itu, kita harus bisa menyeimbangkan antara kekuatan, kelemahan, dan sebagainya. Dan ketika berpikir bahwa kita untuk memberi kekuatan, ketika kita takut rugi, kita lupa bahwa hidup kita adalah sebuah keberuntungan. Karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hidup ini sangat indah Bapak Ibu. Dan ketika kita selalu bersyukur kepada Allah, maka insya Allah segala sesuatunya akan bertumbuh dengan suatu keindahan. Ingat kata Allah, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Itu kekuatan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu,
Sepanjang hampir 2 tahun, putra-putri kita ada berdiam diri di rumah, sekolah dari rumah, orang tua yang alhamdulillah beliau-beliau seorang pendidik tentu tidak masalah menghadapi anaknya Zoom, menghadapi PR matematika, bahasa Inggris, IPA, dan sebagainya. Tapi maaf, tidak semua orang punya kapasitas, punya kemampuan, punya kompetensi terhadap edukasi tersebut. Sehingga ketika anak-anaknya mendapatkan banyak PR, apalagi menggunakan IT dengan Zoom dan sebagainya. Tidak semuanya tempat dengan mudah mengakses internet dan lain sebagainya. Itu menjadikan persoalan yang sangat luar biasa. Saya pahami itu. Sehingga sudah begitu kangennya orang tua murid, sudah begitu kangennya anak-anaknya, pengen ketemu dengan langsung dengan guru-guru yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik tentu saja yang bisa mengayomi putra-putri Bapak Ibu. Maka hari ini dengan kita sosialisasi persiapan untuk tatap muka terbatas ini, hari ini nanti akan dijelaskan bagaimana prosedurnya dan apa yang harus dilakukan untuk kita semuanya. Namun demikian kita berbicara panjang lebar tidak akan ada manfaat dan hikmahnya sebelum kita membuka pertemuan saat ini Bapak Ibu. Jadi preambul dari kami nanti sudah membuka mindset Bapak Ibu apa yang nanti harus dipersiapkan. Ketika nanti dijelaskan bagaimana prosedurnya, bagaimana teknisnya, ketika nanti mungkin kurang begitu paham, kurang begitu jelas, ada banyak media. Bisa langsung tanya atau gunakan media WA lewat kelas masing-masing. Sehingga insya Allah pemaparan dari nanti Ibu Atin untuk menjelaskan jika kurang lengkap bisa ada tanya-tanya lewat hal yang lain. Jika bisa dijawab lewat media ini juga alhamdulillah, tapi minimal saat ini kita akan berembuk bersama, kita akan menyampaikan teknisnya bagaimana nanti pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang insya Allah akan berlangsung pada atau diawali pada hari Selasa yang akan datang. Untuk itu mari kita buka dulu dengan bacaan Ummul Quran, kita doakan keluarga ibu bapak insya Allah berkah, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar SMP Al-Azhar, baik guru murid-muridnya insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan semuanya akan terbackup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surat Al-Fatihah li ridhoillah wa safati Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya Allah Bapak Ibu dengan bacaan surat Al-Fatihah sebagai pembuka apapun ini mengajari pada kita juga pembelajaran buat kita Bapak Ibu ketika panjenengan usai sholat wajib khususnya dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh jangan lupa kirimkan surat Al-Fatihah buat leluhur kita juga lebih khusus anak-anak kita. Karena kemampuan apapun, kalau kita nalar ristas kita itu gak akan bisa sampai. Tapi ketika Allah bercampur tangan di situ, kun fayakun dengan surat Al-Fatihah, insya Allah sesuatu yang di luar nalar kita semua akan terjadi dengan baik. Karena berkah ridhonya surat Al-Fatihah. Yang kedua, perbanyak sholawat, istighfar, insya Allah memberikan kehidupan kenyamanan hidup kita lebih sangat maksimal. Bapak Ibu, kembali pada permasalahan dan juga hal yang kita bahas saat ini, pertemuan tatap muka terbatas, bahwa edaran-edaran dari pemerintah khususnya untuk Dinas Pendidikan Kota Salatiga sudah memberikan satu angin segar kepada sekolah-sekolah baik tingkat TK, SD, SMP untuk bisa melaksanakan pertemuan tatap muka. Namun demikian, jangan sampai tatap muka ini pun menjadi bumerang baru. Karena sampai saat ini kita dengar di media, baik TV, radio, dan sebagainya, corona belum berakhir. Artinya masih ada hal-hal yang mau kita waspadai dengan cara, yaitu tadi, protokol kesehatan seefektif mungkin, semaksimal mungkin, sehingga semuanya tidak terjadi hal-hal yang memang tidak kita inginkan. Oke, ini sampai ucal-ucal Bapak Ibu saking semangatnya. Maaf Bapak Ibu ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, kami dari tim khususnya dari keluarga besar SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga telah mengadakan rapat bagaimana nanti untuk bisa menghadapi anak-anak dalam rangka belajar di sekolah. Karena tentu saja dari semua murid yang ada di SMP Al-Azhar, tidak semuanya orang tua nanti memberikan satu kesepakatan.
anakku bisa masuk, anakku boleh masuk, dan itu merupakan ranah dari Bapak Ibu. Artinya kita nggak punya hak prerogatif untuk bisa harus masuk atau maksa, enggak. Namun demikian, ketika nanti alhamdulillah dari sejumlah murid yang ada, ternyata orang tuanya sangat mendukung untuk melaksanakan PTM, ya kita akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tapi ketika nanti bagian-bagian tertentu ada orang tua, anak saya belum dan sebagainya, ya kita pun akan memaklumi. Kayak memang apapun yang ada, ini namanya juga sebuah sosialisasi, sebuah penyampaian. Ketika nanti ada hal-hal kendala yang membuat Bapak Ibu ada pemikiran tersendiri, silakan nanti disampaikan. Itu pertama. Yang kedua Bapak Ibu, tentu apakah nanti harga mati? Karena memang ada kalimat indah seperti jadi di Jakarta juga. Setelah memasukkan murid-muridnya masuk berapa hari, ternyata ada pandemi di situ. Akhirnya kembali ditarik lagi. Nah makanya ini bukan hal yang ibaratnya nanti udah seperti ini, makro amat seperti ini enggak. Ini ada kita lihat perkembangan berikutnya. Harapan kami adalah kalau toh saat ini masih terbatas, nanti mungkin berjalan 1 minggu, 2 minggu, akhirnya 1 bulan sudah normal seperti biasa. Sehingga Bapak Ibu yang merasa tadi ngajari anaknya di rumah begitu berat, lebih baik gotong golek duit daripada ngajari anaknya, ini akan terjawab sudah. Mang itu Ibu ya. Jadi ini menunjukkan, jadi seorang guru bukan hal yang gampang. Karena guru termasuk tenaga profesional. Mereka mengajar lewat didikan dari tadi ikip ilmu bagaimana untuk mendidik. Artinya sekarang baru merasakan, oh ya kalau dulu mungkin masih orang wah jadi guru bla bla. Tapi setelah ada pandemi ada hikmahnya juga. Orang merasakan oh ternyata jadi guru aku ngurusi anakku di wajah seperti ini. Oh pemerintah ngurusi uang sekitar 200, 300, 400. Auzubillah min dzalik. Namun itu enggak usah panjangan pikir. Itu urusan dari kami. Insya Allah tanggung jawab kami semuanya bisa terlaksana dengan baik. Nah, berkaitan dengan tatap muka Bapak Ibu, nanti teknis dan sebagainya di samping kami ada ketua bidang kurikulum nanti akan menjelaskan bagaimana seperti apa persiapannya gitu ya. Apakah nanti setiap anak setiap hari masuk? Nah, apakah nanti setiap anak harus ada Zoom juga gitu. Itu nanti akan dijelaskan secara rinci. Untuk itu pastikan satu, panjenengan memperhatikan Zoom panjenengan di rumah dan pastikan sinyalnya juga tidak terputus-putus. Karena dengan sinyal terputus-putus akan membantu komunikasi. Orang bilang apa, tapi karena A-nya hilang bisa pa gitu kan, dikira nggak apa-apa. Itu jangan seperti itu. Pastikan gitu. Yang kedua, catat Bu. Ya, karena keterbatasan daya ingat kita itu berbeda-beda. Catat apa yang disampaikan nanti sehingga nanti ketika mau menanyakan segala sesuatu ada dokumen tertulis yang panjenengan itu sampaikan. Yang ketiga, ini paling waktu juga panjang, tidak begitu panjang, tidak begitu lama gitu ya. Karena kan inti-intinya saja. Sedangkan nanti Insya Allah Selasa sudah mulai dikemas. Sekali lagi kami dari keluarga besar SMP Islam Al-Azhar 8 Balan Salatiga mengucapkan terima kasih khususnya untuk orang tua murid tahun pelajaran 2001-2022 yang telah mempercayakan masuk di SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga. Kembali kami tekankan itu pilihan yang sangat tepat. Sekali lagi pilihan sangat tepat, pilihan sangat tepat. Karena anak-anak kami pun semua juga ada di Al-Azhar Salatiga dan hasilnya luar biasa. Untuk itu sudah nggak sabar kan bagaimana Ibu Atin memaparkan teknis pelaksanaan dan apa yang menjadikan dasar hukumnya. Kok berani-beraninya mengadakan pertemuan tatap muka langsung gitu Bunda ya. Oke, di samping saya ada Ibu Atin, silakan Bu Atin untuk disampaikan dan sekali lagi tolong disimak dengan baik. Untuk itu kepada beliau kami persilakan, semoga. Baik, terima kasih Pak Isroi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga. Puji syukur yang luar biasa. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertatap maya dalam rangka sosialisasi kegiatan tatap muka terbatas. Dan Bapak Ibu, tentu ini suatu berkah yang luar biasa bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini saat ini kondisi Kota Salatiga khususnya bisa kondusif. Next Mas. Dan pada kesempatan ini nanti langsung saya sampaikan teknis pelaksanaan tatap muka terbatas begitu. Dan perlu kita syukuri juga tadi alhamdulillah kondisi saat ini sudah memenuhi syarat begitu
untuk melaksanakan tatap muka, dan tentu ini sesuatu yang ditunggu baik dari pihak sekolah maupun orang tua tentunya untuk bisa memberikan pelayanan pembelajaran kepada anak-anak secara tatap muka, mengingat sudah hampir 2 tahun anak-anak kita mengikuti pembelajaran daring yang tentunya luar biasa, penuh perjuangan begitu, karena tiba-tiba anak harus melakukan pembelajaran secara mandiri. Dan Bapak dan Ibu, kalau kita melihat situasi kondisi saat ini, alhamdulillah kita khususnya Salatiga sudah bisa melaksanakan tatap muka terbatas karena sudah memenuhi beberapa syarat. Mulai dari saat ini wilayah PPKM di Kota Salatiga sudah berada di level 3. Kemudian alhamdulillah juga SMP Al-Azhar juga sudah menyiapkan sarana dan prasarana berkenaan dengan protokol kesehatan saat anak nantinya mengikuti PTM di sekolah. Dan tentunya yang paling menguatkan untuk pembelajaran tatap muka terbatas nanti yang bisa kita laksanakan dengan mantap dan tidak ada kekhawatiran, tentu sudah ada izin dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga berkenaan dengan kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Itu Bapak dan Ibu yang tentunya melandasi SMP Al-Azhar akhirnya kemudian langsung menerapkan tatap muka terbatas, sehingga nantinya tatap muka ini berjalan dengan mantap dan tidak ada kekhawatiran. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja saya sampaikan seperti apa teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka besok yang akan dimulai hari Selasa. Next. Jadi Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa tepatnya besok hari Selasa, program pembelajaran yang ada di SMP Al-Azhar berarti ada 2 metode Bapak Ibu. Yang pertama, penerapan pembelajaran tatap muka terbatas dan juga masih melaksanakan pembelajaran daring. Artinya, dengan dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran daring masih tetap dilaksanakan. Nah, seperti apa pembelajaran tatap muka terbatas nantinya? Ini beberapa hal yang nanti akan kita laksanakan. Next. Jadi Bapak dan Ibu, untuk PTMT nanti, yang pertama, polanya bersifat shift-nya per jenjang. Artinya, nanti anak-anak saat datang ke sekolah, itu shift-nya berdasarkan kelas 7, 8, atau kelas 9. Bukan kelas 7, 8, 9 datang bersamaan diambil 50%, tidak, tetapi kita datangkan anak ke sekolah per jenjang. Kelas 7 sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri. Harapannya dengan penerapan pola shift per jenjang kelas, ini nanti kegiatan anak saat pembelajaran di sekolah itu berjalan tuntas begitu Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada istilahnya anak yang tertinggal karena ada shift 50%, 50%. Kemudian yang kedua, saat PTMT nanti dijadwalkan 1 minggu 2 kali Bapak Ibu. Jadi kelas 7 2 kali pelayanan ke sekolah, begitu juga kelas 8 dan kelas 9. Untuk penjadwalan kelas 7, nanti PTMT ke sekolahnya setiap hari Senin dan Sabtu. Kemudian kelas 8 hari Selasa dan Jumat, dan kelas 9 datang ke sekolahnya hari Rabu dan Kamis. Berikutnya, nanti untuk materi pembelajaran atau mata pelajaran yang diajarkan saat PTMT itu ada 6 mapel Bapak Ibu, yaitu mapel yang esensi tentunya, di mana prioritas esensi di sini adalah mata pelajaran yang memiliki 2 guru mata pelajaran. Dengan adanya 2 guru mata pelajaran, maka nanti anak-anak saat mendapatkan layanan pembelajaran di sekolah itu nanti circle-nya penuh begitu. Jadi semua anak nanti terlayani tanpa ada mapel yang berkurang
begitu. Dan mapelnya apa saja yang nanti di PTM-kan di sekolah? Yang pertama adalah PPKN, yang kedua PAI, yang ketiga Bahasa Indonesia, keempat IPS, kelima IPA, dan mapel keenam adalah matematika. Jadi 6 mapel ini nantilah yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu guru saat anak ke sekolah. Dan pola PTMT nanti yang dilaksanakan terakhir adalah pelaksanaannya bersifat blended learning Bapak Ibu. Maksudnya blended learning ini adalah masih memadukan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Jadi nanti meskipun anak-anak mendapatkan pelayanan pembelajaran tatap muka di sekolah, pembelajarannya masih menggunakan sistem daring melalui Google Classroom. Nanti 6 mata pelajaran yang diberikan di sekolah itu masih tetap disampaikan di Google Classroom. Begitu juga dengan soal dan penilaiannya. Sehingga pola blended learning ini akan menjadi solusi bagi anak-anak yang tidak bisa ke sekolah. Bagi anak-anak yang memilih tetap di rumah, 6 mata pelajaran yang dilayani secara PTMT, anak-anak yang di rumah masih tetap bisa mengakses mata pelajaran tersebut secara daring melalui Google Classroom. Karena Bapak Ibu guru nanti materinya dan penilaiannya masih melaksanakan di Google Classroom. Itu intinya Bapak dan Ibu guru. Maksud saya Bapak Ibu wali murid, pola pelaksanaan PTMT yang akan dilaksanakan mulai besok hari Selasa. Nah, tadi di awal disampaikan ada pembelajaran PTMT, tetapi juga nantinya SMP Al-Azhar masih melaksanakan pembelajaran daring. Kenapa masih melaksanakan pembelajaran daring? Karena tadi pada saat pelaksanaan PTMT baru 6 mata pelajaran yang terlayani di sekolah. Nah, selebihnya ada 7 mata pelajaran yang nanti akan dilayani secara daring, di mana pelayanan daring itu dalam 1 minggu berarti 4 hari. Kalau tatap mukanya 2 hari, selebihnya 4 harinya adalah pembelajaran secara daring, begitu. Kemudian mata pelajaran yang diberikan tadi, 7 mapel tadi yang sifatnya praktik, dan mata pelajaran dengan hanya 1 guru. Di mana pembelajaran daring tetap sama Bapak Ibu dilaksanakan melalui Zoom dan Google Classroom. Jadi masih seperti yang biasa kita laksanakan kemarin. 7 mata pelajaran dengan Zoom dan Google Classroom. Intinya itu Bapak Ibu, teknis pelaksanaan pembelajaran nanti usai PTS, di mana ada pelaksanaan PTMT, tetapi juga masih melaksanakan pembelajaran daring melalui Zoom dan Google Classroom. Nah, dari gambaran tadi, berikut adalah gambaran penjadwalannya Bapak Ibu. Nah, dari perpaduan pembelajaran PTMT dan pembelajaran daring, kalau kita lihat dalam 1 minggu, jadwal pembelajarannya akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kelas 7. Kelas 7, PTMT nanti akan kita jadwalkan hari Senin dan Jumat. Sehingga hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu, anak-anak mengikuti pembelajaran daring. Begitu juga kelas 8. Kalau kelas 8, PTMT-nya hari hari Selasa dan Sabtu, maka daringnya Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat. Begitu juga yang di kelas 8. Nah, dari gambaran jadwal pembelajaran ini, lebih rinci nanti teknis waktu dan jadwalnya kurang lebih seperti ini. Next. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini nanti jadwal yang akan dilaksanakan anak-anak mulai Selasa besok. Di mana? Ini contoh. Hari Senin itu adalah PTMT-nya kelas 7.
Nah, nanti pelaksanaan PTMT dan pelaksanaan daring itu berjalan beriringan dengan waktu yang sama Bapak Ibu. Contoh, nanti pembelajaran dimulai pukul 7.30. Itu diawali dengan ikrar dan mengaji. Jadi ikrar dan mengaji kita jadwalkan mulai 7.30 sampai 8.15. Anak-anak yang PTMT, maka ikrar dan mengaji nanti langsung terlayani secara langsung oleh Bapak Ibu guru pendamping mengaji di kelasnya masing-masing. Nah, di jadwal itu terlihat ada kelas 7A, B, C, D, dan E. Kenapa Bapak Ibu? Jadi untuk pembagian kelas anak-anak saat melaksanakan PTMT, untuk kelas 7 kami bagi menjadi 5 kelas. Kelas 8 menjadi 5 kelas, dan kelas 9 kami bagi menjadi 7 kelas. Tentu ini landasannya adalah pembagian itu tidak lain tidak bukan dalam rangka prokesnya, di mana satu kelas maksimal 15, sehingga dengan pembagian kelas 7, 8, dan 9 menjadi 5 dan 7 kelas, nanti anak-anak saat di sekolah, setiap kelasnya hanya 13 atau 14 anak. Itu pun kalau datang semuanya. Nah, kembali kepada rincian kegiatan anak-anak dari pagi. Kalau anak-anak saat masuk ke sekolah, ikrar dan mengajinya langsung oleh Bapak Ibu pendamping ngaji, maka anak-anak kelas 8 dan kelas 9 yang mengikuti pembelajaran daring juga akan sama mengikuti kegiatan ikrar dan mengaji melalui Zoom dan tentu dengan gurunya mengaji masing-masing. Jadi sama antara kegiatan PTMT dan daring akan berjalan beriringan. Kemudian nanti mulai pukul 8.30 sampai pukul 11 akan dijadwalkan kegiatan pembelajaran. Nah, inilah nanti yang akan sedikit berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran secara daring. Kalau pelaksanaan pembelajaran di sekolah, itu dalam satu hari kita jadwalkan 3 mata pelajaran. Tetapi kalau daring, kita jadwalkan 2 mata pelajaran. Tetapi sebaran waktunya nanti akan dimulai dan berakhir pada waktu yang sama. Kalau di sekolah, sama-sama dimulai pukul 8:30 dan sama-sama berakhir di pukul 11, begitu juga yang ada anak-anak mengikuti pembelajaran daring. Hanya saja saat di sekolah, anak akan mendapatkan 3 jadwal mata pelajaran, kalau yang di rumah hanya 2 mata pelajaran. Kenapa berbeda? Karena kalau untuk pembelajaran tatap muka, supaya circle penuh, anak mendapatkan semua mata pelajaran, maka mau tidak mau harus kita bagi menjadi 3 waktu begitu. Nah, berikutnya nanti pukul 11 sampai 12, khusus hari Senin, karena jadwalnya anak-anak kelas 7 hari Senin adalah tahfiz, maka anak-anak akan mendapatkan pelayanan tahfiz secara langsung dari gurunya. Nah, untuk tahfiz ini nanti, mengingat tidak semua anak masuk kelas tahfiz, maka dari data yang ada, nanti kelas tahfiz cukup kami bagi menjadi 3 kelas. Dan insya Allah jumlah anaknya sudah memenuhi prokes begitu. Intinya itu Bapak dan Ibu, jadi pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan daring nanti akan dimulai dan diakhiri di waktu yang sama. Hanya saja anak-anak saat PTMT di sekolah, kalau pas daring berarti anak-anak di rumah. Itu Bapak dan Ibu, inti dari teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka nantinya. Intinya Bapak Ibu, apapun bentuk pembelajaran, entah itu PTMT ataupun secara daring, semua penilaian tugas dan lain sebagainya, anak-anak tetap mengerjakan di Google Classroom. Jadi saat anak-anak di sekolah, mengingat waktunya terbatas,
anak-anak nanti barangkali cukup memperoleh penjelasan-penjelasan dari Bapak Ibu guru berkenaan dengan materi tersebut. Intinya itu Bapak dan Ibu, gambaran singkat dari teknis pelaksanaan PTMT yang akan kita laksanakan mulai besok hari Selasa. Mudah-mudahan nanti pelaksanaannya berjalan lancar dan tidak ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke Pak Isroi. Beli laptop brandnya Asus Pak, belinya di toko Mas Bagus. Mudah-mudahan tidak ada lonjakan kasus, sehingga PTM tetap berjalan terus. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak hanya berjalan, tapi juga berjalan dengan mulus Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, pemaparan telah disampaikan dan kami yakin kembali lagi bahwa setiap orang ketika menghadapi sebuah pemaparan ada yang langsung celing, oh seperti ini, paham. Oh iya, tapi ada juga yang mau piye to karpe gitu. Untuk itu ada sesi tanya jawab yang mau nanyakan Bapak Ibu nanti sampaikan dari orang tua murid siapa, kelas berapa gitu ya. Jadi kalau lebih spesifik minimal saat ini kita tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Termin pertama kita buka 3 orang, silakan tunjuk jari dulu. Pak saya Pak gitu ya. Oke, ada pakai fitur ASEAN yang ada di bawah panjenengan itu ya, digunakan ya. Silakan Bapak Ibu, atau sudah paham? Kalau sudah paham semua kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya Pak. Ya, silakan Bu, disebutkan nama. Saya Assalamualaikum. Saya wali murid dari Sasa 9C. Mau menanyakan untuk tadi kelas 9 kan masuknya hari Rabu dan Kamis. Itu berarti anak saya masuk Rabu atau Kamis atau Rabunya saja atau Kamisnya saja? Saya dicatat ya Bun ya, untuk notula di situ ya. Pertanyaannya, anak kelas 9, anak saya itu masuknya Rabu saja atau Kamis saja gitu ya. Pertanyaan seperti itu. Oke, nanti akan jawab. Pertanyaan yang kedua, silakan. Jika tidak ada maka langsung akan dijawab oleh Bu Atin selaku narasumber. Ya, silakan Bu. Sebutkan nama dulu Bu. Nama Ibu siapa? Wali murid dari siapa? Kelas berapa Ibu? Saya wali murid dari Andini, Pak, kelas 8. Mau menanyakan, untuk anak saya kan belum divaksin, katanya sudah didata dari sekolah. Terus itu rencana vaksinnya kapan kalau dari sekolah? Kan? Oh gitu ya. Oke. Ini pertanyaannya bukan tatap muka pembelajaran tapi tatap vaksin ya Bu ya. Iya, masalahnya kan sudah mulai masuk kan? Iya betul Bu. Jadi kan kemarin didata dari sekolahan, terus ada info, ada program vaksin dari pemerintah itu. Kemarin kan ada PTS itu kan Pak. Iya. Kalau mau ikut itu kan nggak bisa. Lah makanya minta informasinya untuk vaksin dari sekolahan gitu. Itu. Terima kasih. Iya, oke. Pertama berkaitan dengan masuknya Rebo Kamis untuk kelas 9 tadi. Yang kedua, kapan jatah vaksinnya untuk anaknya gitu Bapak Ibu ya. Sabar Ibu, sabar. Nanti kita jawab, sabar Ibu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, yang sekali lagi termin pertama masih ada penanya satu, silakan. Mumpung ketemu Ibu. Jarang loh Bu bisa ketemu seperti ini. Saya kita juga sibuk, kita sok-sok repot gitu Bu. Oke, silakan Bu. Ayo, nggak usah malu-malu. Bapak masa nggak ada yang tanya. Wakili dong, kami kaum Adam. Bapak nggak tanya. Bapak, ayo tanya. Ada lagi silakan ini. Udah muncul ya Mas ya? Saya lagi ya Pak. Oh, siapa ini? Ibunya Sasa 9C. Iya Ibu nggak apa-apa. Ya maaf. Kalau untuk prosedur PTMT-nya itu nanti gimana Pak untuk menghindari kerumunan anak-anak? Kan semuanya gitu ya, belum divaksin itu. Iya. Mohon dijelaskan nanti kedatangannya gimana, penjemputannya gimana gitu.
Oke. Sudah Ibu? Oke Bapak Ibu, sementara untuk termen pertama kita tutup dulu. Karena insya Allah Ibu Atin sudah menyiapkan jawaban. Semoga jawaban beliau nanti menjadikan solusi untuk kita semuanya. Pertanyaan pertama Ibu, salah satu murid kelas 9, masuknya hari Rabu dan hari Kamis. Apakah anak saya nanti masuknya Rabu saja atau Kamis saja? Silakan dijawab Bunda. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Berkenaan dengan kaitannya tadi, apakah kelas 9 masuk hari Rabu saja atau Kamis saja? Tadi intinya untuk jadwal PTMT, anak-anak semua mendapatkan penjadwalan 2 kali dalam 1 minggu. Begitu, J. Kalau kelas 9 itu kan jadwalnya hari Rabu dan Kamis. Jadi semua anak kelas 9 berangkat ke sekolah hari Rabu dan Kamis. Begitu. Kelas 7, semua anak kelas 7 berangkat hari Senin dan Jumat. Maaf, hari Sabtu. Kelas 8, hari Selasa dan hari Jumat. Artinya dengan pola shift seperti ini, anak-anak yang datang ke sekolah itu shift-nya secara jenjang. Jadi tidak ada nanti tubruan antara kelas 7, 8, dan 9. Kelas 7 sendiri, 8 sendiri, kelas 9 sendiri. Begitu Bu untuk penjadwalannya. Jadi 2 hari masuk terus, ngeten nggih Bu nggih? Dan kami tandaskan berarti setiap jenjang kelas itu dapat jatah 2 kali dalam seminggu itu. Kecuali kelas 1 ya, untuk Senin besok itu belum, untuk kelas 7 Bu ya. Karena pembelajaran kita terbatas ini mulai hari Selasa. Pripun Mama Salsabila? Sudah paham? Alhamdulillah, tipe orang tua murid yang pintar langsung paham. Sip. Berikutnya, nah ini Bu, ini jika bisa dijawab, jika belum tanyakan sama pemerintah kapan akan divaksin Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini akan dijawab oleh Ibu Atin. Kapan sih jadwal pemvaksinan untuk anak-anak itu? Kan terus terang Bapak itu untuk masalah pemberian vaksin itu bukan ranah di tanggung jawab pihak sekolah ya, itu termasuk agenda dari pemerintah Kota Salatiga. Artinya kita pun nggak bisa memberikan jawaban kapan akan divaksin dan sebagainya, kapan itu akan turun. Namun demikian, jika nanti ternyata ada tiba-tiba informasi dari pihak pemerintah kota, SMP Al-Azhar dapat jatah vaksin tanggal ini bla bla bla, maka insya Allah akan segera di-share kepada grup, baik itu kelas-kelas yang ada maupun secara resmi dari pihak sekolah. Dan sampai saat ini pun kita juga belum memberikan jawaban ya Bu ya, belum ada informasi dari pihak pemerintah kota kapan SMP Al-Azhar murid-muridnya akan divaksin. Itu jawaban kami Bunda. Jika Bu Ati mau melengkapi Bu? Ya sama Pak. Sama ya. Jadi gitu. intinya memang kalau vaksin melalui sekolah itu kan berarti di bawah naungan Dinas Pendidikan begitu. Iya. Dan sampai saat ini belum ada penjadwalan vaksin melalui sekolah. Kalau vaksin melalui RT RW ini sudah banyak nggih Pak Isge? Kebetulan kami pengurus RW RT gitu, itu bisa dikelola lewat lingkungan, itu pun jumlahnya masih terbatas Ibu. Biasanya per RW gitu ya, dapat jatah sekitar angka berapa sampai angka berapa, per RT-nya nanti cuma dapat antara berapa sampai berapa. Itu pun tidak semuanya. Jadi Bapak Ibu kemungkinan kemarin ada juga yang lewat apa itu lembaga-lembaga tertentu atau organisasi tertentu itu yang melayani vaksin. Tapi kalau untuk pihak sekolah tidak bisa memberikan ketentuan tersendiri karena semuanya diatur dalam naungannya ada di bawah Dinas Pendidikan. Jika Dinas Pendidikan memberikan instruksi untuk vaksin tanggal ini, maka pihak sekolah akan melaksanakan. Tapi jika tidak, tentu saja di luar koridor kita tidak bisa melaksanakan. Makaten Ibu, ngaten Bu nggih. Sabar nggih. Mudah-mudahan secepatnya ada insyaallah, jadwal vaksin untuk anak-anak begitu Bu di sekolah sehingga kan tambah mantap, tambah ayam begitu nggih Bapak Ibu Wali. Ini Andini yang suka itu ya, suka gitu ya. Oh iya, karena kan suka nih Bu, suka bergelut apa ini bertanding keluar, jadi perlu adanya persiapan gitu. Makasih Bu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga tadi berkaitan dengan apa Bunda? Teknis apa? Teknis. Bagaimana nanti di sekolah untuk mengantisipasi bergerombolnya bagaimana dan sebagainya. Tentu saja ini telah dibuat bagaimana sistem kerjanya sehingga tidak terjadi seperti itu. Walaupun kita tahu Bu,
Kita nggak menafikan itu. Namanya anak-anak ya. Wis digojeki tenanan, ayo seperti ini kadang-kadang, tapi semaksimal mungkin pihak sekolah akan melaksanakan itu. Oke, bagaimana prosedurnya Bu? Dari masuk dulu Bu. Ini bisa Oke. diuraikan dulu. Dengarkan dulu ya Bu ya. Jadi teknisnya sama Bapak Ibu mungkin seperti video yang sudah kita buat Betul. sekolah yang bisa diakses melalui YouTube SMP Al-Azhar tentunya, di mana Bapak Ibu teknisnya anak-anak begitu sampai di sekolah nanti sudah disambut oleh Bapak Ibu guru piket. Di mana Bapak Ibu guru piket di sana tentu sudah ada alat pendeteksi suhunya. Jadi kita pastikan bahwasannya anak-anak yang masuk pintu gerbang sekolah sudah melalui deteksi suhu normal. dan aman untuk ke kelas. Dari sambutan yang diberikan oleh guru piket, anak-anak langsung diminta untuk masuk ke kelas masing-masing. Ini perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu, nanti ruangan yang akan dibuat untuk ruangan kelas itu adalah di lantai 3 dan di lantai 2. Kalau kelas 7 dan 8 karena hanya butuh 5 ruang, maka nanti semuanya berada di lantai 3. Sehingga harapannya di satu lantai itu Bapak Ibu guru juga bisa lebih mengawasi begitu. Kalau kelas 9 nanti ada tambahan 2 ruang di lantai 2. Jadi intinya setelah anak melalui deteksi suhu langsung menuju ke kelas masing-masing. Tentu dengan 13 anak per kelas ini insya Allah jaraknya sudah memenuhi prokes Bapak Ibu sehingga anak nanti insya Allah tidak akan berkerumun, mengingat nanti Bapak Ibu guru khususnya pendamping ngaji mengingat 7.30 itu kegiatannya mengaji, itu Bapak Ibu guru pendamping ngaji sudah standby. Jadi di bawah standby Bapak Ibu guru piket, di atas sudah standby Bapak Ibu guru mengaji yang siap tentunya untuk menghandle anak-anak, mengondisikan supaya tentu karena banyak anak itu ekspresinya luar biasa kalau ketemu dengan temannya begitu. Nah, ini harapannya sedikit terkontrol. Nah, begitu selesai ngaji pukul 8.15, ini guru mengaji tidak akan keluar kelas sebelum Bapak Ibu guru pengampu jam pertama masuk. Dan selanjutnya sampai selesai pembelajaran. Nah, berkenaan akhir pembelajaran, harapannya nanti Bapak Ibu tentu mohon bisa menjemput tepat waktu sehingga kerumunan-kerumunan yang mungkin terjadi itu akan terminimalkan. Untuk setelah pembelajaran nanti insya Allah kami sediakan 2 ruang kelas di lantai 1 sekiranya ada banyak anak yang pas selesai pembelajaran itu belum dijemput oleh orang tua, kami kondisikan di ruang kelas lantai 1. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan pola seperti ini bisa mengontrol anak-anak tidak berkerumun begitu. Kalaupun berkerumun tetap masih dalam pengawasan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Berarti pada saat pembelajaran anak-anak boleh bawa HP, Bu? Iya. Nah, jadi gini, tujuannya kalau selama ini mungkin HP aturan sebelumnya tidak boleh bawa ke sekolah karena untuk menghadapi hal-hal efeknya, tapi selama nanti pertemuan terbatas ini boleh karena untuk menghubungi ketika pembelajaran sudah selesai, anak untuk menghubungi orang tua untuk segera dijemput. Jadi anak itu tidak diperkenankan pulang ketika ada sinyal-sinyal orang tuanya sudah nunggu di parkir. Ya, tidak boleh anak pulang sendiri, akhirnya jatuh kemana gitu. Jadi harus pastikan orang tuanya sudah menjemput untuk pulang bersama dengan orang tuanya. Jadi menyangi diantar, pulangi dijemput. Ya, ora malah menyang dewe, bali dewe, kuwi ora kalah karo jahe langgong. Oke, udah paham Ibu ya? Oke, termin kedua kita buka. 3 orang penanya. Kalau bisa bapak-bapak dong. Ini kayaknya wanita sekali loh, luar biasa loh. Sri Kandi loh. Bapak-bapak sampai nggak ada yang berani bertanya. Ayo Pak. Yuk. Selamat pagi Bapak. Mohon izin tanya. Boleh? Waalaikumsalam. Bisa Halo, ditampakkan boleh? wajahnya Ibu?
Saya Biar lagi kita di lebih jalan, Pak. familiar. Oh, lu di jalan. Oke. Iya, nuwun sewu. Saya mamahnya Anjani, kelas 7. Iya, Saya mau Bun. tanya aja, Pak. Apa namanya, kalau untuk seragam kados pundi nggih? Harus sesuai seragam yang baru atau karena kebetulan anak saya dari SD Al Azhar masih bisa pakai seragam yang lama nggak ya? Karena kebetulan untuk Anjani ini saya belum jahitin karena takut nanti udah dijahitin ternyata nggak PTM gitu. Oh, gitu ya. Jadi ada susah gitu kan. Nah, Iya. cuma ini karena ada pengumuman minggu depan sudah mulai PTM, saya mau menanyakan aja untuk seragam kados pundi? Harus yang baru atau seperti apa, Pak? Nuwun sewu, matur suwun. Terima kasih. Ditunggu sebentar Manjani ya. Oke, penanya yang kedua di termin kedua silakan. Ini saking perhatiannya beliau berjalan langsung tanya loh berkait dengan seragam. Yang lain silakan, Bapak Ibu. 1. Oh, ada lagi silakan, sebutkan nama. Salam dulu ya. Ayo Ibu. Ayo. Belum berani muncul? Oke, iya, silakan Ibu. Oh, belum ada. Daripada kita nunggu, kita jawab dulu ya berkaitan dengan bagaimana perform seragamnya untuk anak-anak. Apakah boleh membagi seragam lama yang dari Al-Azhar ataukah harus seragam baru ataukah tidak seragam? Nah, kita tunggu jawabannya dari Bu Atin, silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk seragam. Tentu seragam SMP Al-Azhar begitu, tetapi tidak harus baru. Artinya untuk anak-anak yang mungkin berasal dari SD Al-Azhar berarti bisa menggunakan seragamnya saat di SD begitu. Selama masih layak ya Bu? Nah, selama masih layak. Nah, hanya saja ini nanti mungkin kasusnya agak berbeda. Iya. Untuk anak-anak yang kelas 9 mungkin Pak Israil. Iya, betul. Ada yang tidak muat dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk kelas 9 ini kami sekolah memberikan dispensasi. Kelas 9 nggih Bapak Ibu, bukan kelas 78. Kalau kelas 78 kan insya Allah masih muat. Bagi kelas 9 yang seragamnya sudah tidak muat bisa memakai seragam muslim. Jadi tidak kaos, baju panjang, celana panjang begitu. Kalau perempuan tentu harus berhijab, tidak menggunakan rok jeans. Begitu. Oke, udah mantap ya Bu ya. Jadi masalah seragam ada Suwun, Ibu. Oh, ada lagi tanya lagi. Kita udah puas ya Bu ya jawabannya ya. Tapi Iya, tetap sampun, matur suwun. tapi tetap Bapak Ibu semuanya, karena ini sekolah tatap muka di sekolah, mohon maaf nih. Kemarin kan baru genrenya rambutnya gondrong-gondrong semua Bu. Itu wajib harus dipotong. Sekali lagi, tidak boleh rambutnya panjang-panjang. Bisa dicontoh Pak Isro ini rapi pendek kan? Nah seperti ini. Nggak boleh panjang-panjang, kecuali yang putri panjang boleh kan ketutupan jilbab. Jadi kalau putra Bapak Ibu kok kakung, rambutnya panjang, pakai jilbab malah nggak boleh Ibu ya. Jadi dipotong rambutnya rapi, ganteng. Kayak Mas Iksan ganteng, Mas Gunawan. Nah kan ganteng-ganteng gitu ya. Gitu Ibu nggih. Terima kasih. Pertanyaan silakan berikutnya. Termin kedua. Saya Pak. Ya. Ibu siapa? Ya. Saya Ibu dari Ganes 7C. 7C. Ya. Assalamualaikum. Saya mau Waalaikumsalam. Untuk kan besok mulai masuk itu jam 7.30 sampai jam 12. Itu lumayan cukup lama nggih. Itu boleh bawa makanan atau minum atau gimana Pak? Oke. Gitu. Terus makannya di kelas atau boleh keluar atau gimana? Jadi kita persiapkan nanti dari rumah. Kok nggak tanya gitu boleh saja. Bawa saku nggak gitu Bu? Iya, gitu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung jawab aja Ibu ya. Ini pertanyaan mewakili yang lain. Ini kan pembelajaran dari pukul 7.30 sampai pukul 12 karena ada tahfidz dan sebagainya. Apakah nanti boleh bawa bekal
atau pihak sekolah gimana gitu. Nah, insya Allah Bunda akan segera dijawab. Silakan Bun. Oke, terima kasih. Jadi begini Bapak dan Ibu, untuk penjadwalannya memang dari 7:30 sampai pukul 12 itu jika ada jadwal tahfiz. Jadi kalau tidak ada jadwal tahfiz maka hanya sampai pukul 11. Karena anak itu nanti mendapatkan 2 hari ke sekolah, 1 hari itu pasti ada kegiatan tahfiz. 1 harinya tidak ada, sehingga 1 hari anak pulang pukul 12. 1 hari lainnya anak nanti akan pulang pukul 11. Nah, berkaitan dengan bekal Bapak dan Ibu, memang protokolnya anak-anak harus membawa bekal sendiri dari rumah, begitu Bapak Ibu. Nanti anak-anak makannya di dalam kelas. Nanti akan kami sediakan waktu begitu untuk bisa membuka dan memakan bekalnya, tentu masih ada pengawasan dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Jadi jelas Bapak Ibu ya, bahwa anak dibawakan bekal. Kalau putra Bapak 2, minimal bekalnya 4. 2 untuk anak Ibu, 2 untuk guru pengajarnya Bapak Ibu. Boten Ibu, Bapak Ibu udah persiapan sendiri ya gitu ya. Tapi jika panjenengan pengen membawakan untuk orang lain, itu enggak ada salahnya. Karena berbagi itu akan memancing rezeki buat siapapun gitu ya. Paham Ibu? Amin, amin, amin. Oke, pertanyaan berikutnya. Tolong Bu ya, membawa makanan juga yang sehat ya Bu ya. Artinya kita udah coba protokol kesehatan, Ibu bawanya bekalnya bekal yang mungkin tidak mendukung itu gitu. Ya, pokoknya yang sehat-sehat. Buah atau apa dengan nasi dan sebagainya gitu. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Kalau enggak ada tak tutup loh ini loh. Ayo tanya. Ayo tanya Ibu. Ya silakan Ibu. Dari kelas 9 sudah tanya, 7 tanya, kelas 8 tadi udah ada belum ya? Mama Ceren nggak tanya? Oh ada lagi, silakan. Oke, kembali lagi kami tanamkan mulai bertatap muka hari Selasa. Karena Senin masih buat tes. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Maaf mau tanya untuk Ibu namanya PTMT siapa toh Bu? Apakah Ibu kenalan dulu dong namanya siapa, muridnya siapa, saya kelas berapa? wali murid dari Muhammad Revan Saputra kelas 8B. Oh Revan, Mas Revan ya. Maaf mau tanya untuk PTM ini diwajibkan untuk orang tua menjemput atau gimana ya Pak? Mengingatkan kita orang tua ada yang kerja juga ya. Jadi takutnya berhalangan untuk jemput, mungkin bisa untuk drop antar, cuman untuk waktu penjemputan mungkin tidak bisa, terus akhirnya kan harus anak mungkin naik angkot atau gimana? Apa dari sekolah memang mewajibkan untuk orang tua harus jemput apa gimana Pak? Itu Bu, ada lagi pertanyaannya? Sudah, terima kasih Pak. Oke, sebelum nanti Bu Atin menjawab pertanyaan, memang hidup ini penuh problema Ibu. Ketika orang tua tidak bekerja, nanti bayar sekolah gimana Pak? Nah, ketika orang tua bekerja, nanti jemputnya gimana Pak? Nah, inilah solusi dalam sebuah kehidupan, cari yang terbaik. Ini pertanyaannya adalah, Pak, nanti ketika anak-anak pulang, apa hukumnya wajib anak-anak dijemput? Ya. Intinya adalah Bapak Ibu, dari aturan yang ada tidak diperkenankan semua saja anak-anak pulang sendiri. Nah untuk itu lebih jelasnya Ibu Atin akan menjelaskan, kami hanya menambahi. Karena kebetulan anak-anak kami juga ada di sekolah yang sama dan itu pun juga kami jemput. Loh kan Pak Isoi ngajar, ya gimana caranya? Gojek online, Gokar, Budi, rewang kami, pokoknya harus jemput. Untuk masalah anak harus nomor 1, pekerjaan dikesampingkan ya. Demi anak, kerja untuk anak, cari nafkah untuk anak. Tapi jawabannya kan ibu yang punya anak juga, dijelaskan dong Bu. Baik. Tangan melambaikan tangan, tanya. Monggo Ibu.
Si Metanya melambaikan tangan biasa. Ya udah. Ini baru mau dijawab, Mak tanya lagi. Enggak, ini baru. Enggak, yang tadi kan belum dijawab toh, Bu Atin. Yang tadi penjemputan anak, silakan Bunda. Baik, Bapak Ibu, untuk penjemputan memang sangat dianjurkan. Penjemputan langsung oleh orang tua dengan harapannya tentu keamanan dan lain sebagainya ini terjaga begitu. Tetapi kita memang tidak bisa menafikan bahwasanya orang tua di satu sisi yang lain juga dalam kondisi bekerja dan punya kesibukan lainnya sehingga tidak bisa menjemput begitu saat anak sudah selesai pembelajaran. Oleh karenanya mungkin solusi yang cukup aman, anak-anak bisa menggunakan transportasi online begitu nggih Bapak Ibu, di mana kalau transportasi online kita tahu tidak ada kerumunan dan lain sebagainya, kita bisa menjaga diri. Kalau misalnya ojek online, antisipasinya adalah kita bawakan helm sendiri begitu anak dari rumah dan lain sebagainya. Sehingga mungkin alternatif solusinya transportasi online Ibu bisa nanti digunakan oleh putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih ya Bun. Oke, silakan yang tanya lagi. Intinya penjemputan wajib harus. Oh ya, silakan Ibu. Sudah angkat jari, angkat tangan. Oke. Nama saya Ani Juleka, wali Laila Hanani, kelas 7A. Maaf, tadi saya baru sibuk ya, karena saya ini tak sambil mengajar, Pak. Oh ya Allah, ngajar di mana Ibu? Di MI, Pak. MI mana Ibu? MI Bejaten. Bejaten itu di ini ya Bu, ikut apa bilang ya Bu? Bulan, iya. Nah, ini tadi saya belum nganu masalah apa itu masuknya anak-anak yang kelas 7 itu sebetulnya hari Senin dan hari Jumat atau hari Sabtu. Tadi belum jelas gitu Ibu ya. Iya, Pak. Terus mapel yang akan disampaikan pada hari itu apa saja? Itu aja cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya, walaupun semuanya sudah dipaparkan secara detail oleh Ibu Atin, namun sudah menyampaikan, mohon maaf tadi tak sambil mulang dan sebagainya. Insya Allah Ibu, penjelasan lebih lanjut nanti, materi nanti bisa diri ya Bu ya, untuk jadwal-jadwalnya nanti udah sama wali kelasnya ya. Tapi akan diperkuat lagi, masuknya tuh hari Senin sama Jumat, apa Senin dengan Sabtu, atau hari Minggu gitu ya. Hari apa Bu? Kelas 7 di share nih, kelas 7 di share. Iya Pak, tadi pertama kali kan Senin sama Jumat sudah tulis, terus tadi Bu Eti menjelaskan kok malah Sabtu jadi Senin sampai Sabtu lah gitu loh. Iya. Betul. Ibu jeli nih. Bapak Ibu, tadi berarti kesalahan ada di saya Bapak Ibu. Ini gambaran jadwal nanti yang akan kita laksanakan. Kotak dengan apa namanya warna merah itu berarti pelaksanaan PTMT. Kemudian selebihnya berarti pelaksanaan daring. Kita lihat lagi Bapak Ibu, kelas 7. Senin dan Jumat. Senin dan Jumat. Ya, Senin dan Jumat. Tadi kan sudah tulis itu Senin sama Jumat. Terus Bu Eti nganu lagi kok Bu Senin Atin, Bu. Sabtu. Ya. Deh, mohon maaf nggih Bu. Yang betul hari Senin dan Jumat kelas 7. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ibu Juleka ini sama Nabi Yusuf sama family ya? Sama siapa? Nabi Yusuf. Enggak. Ya enggak kan Juleka Nabi Yusuf. Nah, kalau ceritanya Pak, ceritanya itu istrinya enggak ya? Iya. Aja intermezzo Bu, supaya ibu tetap fokus ya Bu ya, fokus. Pokoknya benar tadi Bu Ati bilang Jumat Sabtu. Senin sama Jumat ya. Jadi hari Minggu untuk kelas 7 Senin sama Jumat itu pertemuan tatap muka, berangkat ke sekolah dengan seragam sekolah, diantar dan dijemput oleh siapapun gitu. Jika orang tuanya sibuk, gunakan media lain, orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap penjemputan putra putri Bapak Ibu. Jangan sampai si jemput sopo nggak tahu loh ya. Jadi jelas. Karena sekolah dia akan melepas. Udah dijemput belum? Kalau belum tetap tinggal di tadi tempat yang sudah disediakan oleh sekolah. Tidak boleh keluar mana-mana. Ingat Bu,
Pandemi belum berakhir. Oke, ya. Oke, ada yang tanya lagi terakhir? Makasih. Sudah paham? Ada lagi nggak ya? Menambahi Pak Is, Iya, jadi silakan. untuk jadwal pembelajarannya secara menyeluruh, Iya. nanti insya Allah besok bisa kami share melalui wali murid nggih Bapak Ibu. Jadi hari ini gambaran umumnya, detail jadwalnya seperti apa, insya Allah besok sudah bisa kami share. Oke, jadi pastikan Bapak Ibu semuanya ikut di grup per kelas masing-masing, karena setiap informasi dari sekolah selalu di-share kepada orang tua murid dan juga kepada anak-anak. Kenapa harus kepada orang tua murid juga? Karena kita punya karakter, anak-anak itu beda-beda. Ada yang anak itu ketika di-share informasi langsung tanggap, orang tua dikasih tahu. Tapi ada yang modelnya seperti anak saya, di-share yang meneng, ya boleh, oh lah ngerti ya. Nah, jadi kenapa perlu orang tua juga, perlu murid juga, supaya ada sebuah sinergi sehingga informasi yang disampaikan sekolah semua bisa terpick up dengan baik, bisa dilanjuti dengan baik, dan hasilnya win and win, sukses belajar. Kami hitung kelima, jika tidak ada pertanyaan maka akan segera kita akhiri, karena hal lain nanti akan dikonfir lewat share dari grup WA per kelas masing-masing. Adakah pertanyaan berikutnya Bapak Ibu? Ibu, Bapak, tanya dong. Oh, ada satu lagi. Mamanya Andi ini kok senyum terus ya? Iya, kamu tanya, ayo Ibu. Bangga. Siapa ya Mas Iksan ya yang tanya ini? Oh, soalnya nggak muncul, bisa di mute. Ibu pasti suaranya bagus nih, sampai kami nggak bisa mendengar kok. Bisa di powernya. Kedengar saya Pak? Terdengar, benar, suara Ibu bagus sekali, sampai kaget saya Bu. Ya, terima kasih Silakan Bapak. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Waalaikumsalam. Ibu, guru Al-Azhar, SMP Al-Azhar. Saya Aprilianti, perkenalkan saya Aprilianti, wali murid Alif Wahyu Al-Muzaki, kelas 8B. Mau bertanya, mulai PTMPT ya, mulai masuk itu kan hari Selasa ya Bu, hari Selasa besok. Sedangkan jadwal ANBK apa ya Bu, Senin dan Selasa itu bagaimana ya Bu ya? Iya. Okay. Oh gitu. Kan kebetulan kelas 8 itu tryout atau ANBK gitu jadwalnya ya. Saya juga ya. Itu bagaimana teknisnya ya Ibu ya? Terima kasih, itu aja yang mau saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini pertanyaan sangat jeli, sangat jitu. Memang ini menjadikan satu hal yang menjadikan pemikiran. Namun inilah hebatnya Al-Azhar, pilih guru-guru yang memang sudah teruji kompetensinya, sudah teruji kesabarannya, dan orangnya adalah selalu sabar dan menerima apa adanya. Pertanyaan bagus, Pak. Anak saya kelas 8. Pada Selasa itu sudah harus PTM. Pada saat itu juga ada hal lain, AKM atau tryout dan sebagainya. Nah, bagaimana mensiasatinya? Mensiasatinya adalah ini jawabannya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi perlu kami informasikan khususnya ini jadwal kegiatan di kelas 8 di mana mulai tanggal 13 sampai 15 kelas 8 ada kegiatan TO dan gladi bersih ANBK Bapak Ibu. Jelaskan TO itu apa Bu? Oh iya, tryout. Baik. Intinya hari Senin dan hari Selasa itu akan ada kegiatan gladi bersih ANBK dari pusat, di mana anak-anak harus datang ke sekolah sesuai sesi yang sudah kami jadwalkan. Nah, bagaimana kaitannya dengan pembelajaran? Ini juga sudah kami sampaikan kepada anak-anak kemarin, bahwasanya kegiatan pembelajaran hari Selasa, mengingat hari Senin itu sebetulnya masih ada jadwal PTS, tapi sudah kami reschedule. PTS kelas 8 hari Senin itu kita laksanakan kemarin. Sehingga hari Senin anak-anak free, tidak ada kegiatan PTS lagi.
Nah, hari Selasa padahal ada kegiatan dimulainya PTMT. Bagaimana pembelajarannya? Berarti ditiadakan Bapak Ibu untuk pembelajaran hari Selasa kelas 8. Baik yang menjadi peserta ANBK maupun yang tidak ikut menjadi peserta ANBK. Mengingat kepesertaan ANBK ini hanya 45 anak peserta utama dan 5 cadangan di semua sekolah yang langsung dipilih secara acak oleh sistem dari pemerintah pusat. Sehingga sekolah tidak punya wewenang berkenaan dengan penunjukan siapa peserta ANBK. Begitu. Jadi begitu Bapak Ibu, untuk hari Selasa pembelajaran diliburkan. Nah, PTM-nya diliburkan. Jadi anak-anak yang tidak menjadi peserta ANBK di rumah. Nah, anak-anak yang menjadi peserta ANBK berangkat ke sekolah sesuai sesinya. Nah, berikutnya tanggal 15 dan 15 itu masih ada kegiatan tryout AKM yang dilaksanakan oleh YPI dari Jakarta. Tapi pelaksanaan TO AKM ini dilaksanakan dari rumah. Nah, mulai pukul 8 sampai selesai. Hari Rabu dan hari Kamis. Kaitannya pembelajaran juga sudah kami sampaikan kepada anak-anak dan Bapak Ibu guru tentunya. Pembelajaran hari Rabu dan Kamis, mengingat ini harusnya pembelajaran daring melalui Zoom, begitu. Nah, ini nanti Zoom-nya ditiadakan. Nanti pembelajaran hari Rabu dan Kamis jadwalnya, materinya melalui Google Classroom. Jadi anak-anak tetap mengikuti pembelajaran usai mengikuti TO AKM dari YPI, membuka materinya di Classroom tentunya dengan jadwal pelajaran hari Rabu dan hari Kamis. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Paham ya Bu ya? Jadi intinya yang kelas 8 diutamakan dulu untuk yang kegiatan AN tadi. Oke, ke sekolahnya. Yang semuanya juga off. Karena yang tidak ditunjuk berarti tetap libur di rumah. Paham Ibu? Paham nih? Iya Pak, paham. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu keberhasilan guru yang baik adalah guru yang selalu menjelaskan, ketika menjelaskan yang dijelaskan langsung paham. Ini menunjukkan bahwa komunikasi guru tersebut luar biasa. Terima kasih Bu Hati. Oke, ada pertanyaan lain Ibu. Ayo. Pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk menyanjung teman yang paling dekat. Khususnya istri kita, suami kita gitu ya. Karena dengan seperti itu akan membuat sinestri yang sangat mencintai antara pasangan masing-masing. Oke, apa lagi? Mau tanya? Ya? Sudah jam berapa nih Bu Atin? Pukul 9:30. Oh, kayaknya jam saat makan pagi nih Bu Atin ya. Jadi artinya kalau dari Bapak Ibu nggak ada bertanya berarti sudah paham. Kami Isroi dengan Bu Atin akan persiapan makan pagi dulu gitu loh. Tapi jika masih ada ya kita layani. Kita akan melayani pelayanan. Oke? Ya, untuk paparan yang mungkin Bapak Ibu tadi mungkin mengikutinya kurang maksimal dan sebagainya bisa dilihat di YouTube. Ya, YouTube untuk SMP Al-Azhar. Nanti bisa dicari situ. Nah, pertanyaan, Pak kalau nggak punya HP gimana? Lah itu tanyakan pada Allah. Rezeki dong Allah. Kalau udah masalah sarana prasarana itu urusan pada pribadi masing-masing. Nanti kalau dibahas di sini nggak rambung-rambung ya. Pak sinyal kami itu nggak naik. Kami bukan masalah persinyalan, masalah ini masalah agenda sekolah Bapak Ibu ya. Gimana caranya lah insya Allah, insya Allah, insya Allah. Yang saya alami sama dengan Ibu. Saya juga punya anak sedang hadapi seperti itu. Harus daring, harus luring. Kebetulan kalau pas istri itu nggak longgar ya cok muring-muring itu udah biasa Bapak Ibu. Oke, sudah paham semuanya Bapak Ibu? Sudah paham semuanya Bapak Ibu? Oke, seperti biasa saya akan berikan kuis ya. Ada hadiah saya sediakan nanti biar diambil anaknya.
Kemarin udah yang tanya, Pak Is, waktu kamu dapat hadiah 25.000 ambilnya kapan? Oh, besok diambil, udah pakai. Ini sama. Nanti yang bisa jawab silahkan nanti tunjuk jari, nanti bonusnya diambil ketika anaknya masuk. Sebutkan nanti siapa ya. Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah pembelajaran yang ditatap mukakan dengan yang didaringkan? Yang luring berapa, yang daring berapa? Silakan. Tadi sudah dijelaskan. Tunjuk jari. Oh, Ganes Maisa, kata Mas Iksan. Silakan, Ganes Maisa. Yuk. Baru ditampakkan. Ini jangan sampai keliru loh. Nak keliru, berapa ding? Bisa di-unmute, Bu. Silakan. Kontanya tidak banyak yang menjawab. Dan bonus langsung balapan. Sorry Bu, dengar ya Bu ya. Alhamdulillah ya Allah dengar. Silakan, Kalau Bu. untuk yang ditatap mukakan 6. Kalau untuk yang daring 7. Oh, diulangi dulu Bu. Namanya siapa, orang tua dari mana? Ini ada penulisnya saya, Bu. Kan nanti lewat akte notaris Bu, bonusnya Bu. Oh gitu ya. Iya. Nama saya Desi. Desi. Ibunda dari Ganes Maitsa kelas 7C. Ini Bu Desi sekarang nggak syuting toh? Enggak, lagi libur Pak. Oh, lagi libur ya. Iya. Desi Ratnasari Bu maksudnya. Iya. Ayo ya terus yuk. Ya, untuk yang ditatap muka itu 6. 6. Yang untuk daring 7. Tatap muka 6, daring 7. Udah yakin Bu? Insya Allah. Maaf Yakin kalau mantep. Nggak akan ada pilihan jawaban lain? Enggak Pak. Enggak. Kalau bonusnya lepas sudah rela Bu? Ya, rela nggak apa-apa. Oke Bu, tadi udah jawab Bu Altin, tolong dijawab, tolong dipastikan beliau menjawab namanya Ganes. Yang ditatap mukakan atau luringnya itu ada 6 mapel, sedangkan yang daringnya itu ada 7 mapel. Oke? Iya, akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Gimana Bu? Kalau Ibu jempol gini berarti betul, tapi kalau jempolnya balik berarti belum beruntung dapat bonus. Semoga jempol buatin nggak gini-gini ya. Kalau gini bingung. Oke, saya hitung 3, dilihat jempolnya buatin arahnya mana. Kalau ke atas apa Bu? Betul. Betul. Kalau ke bawah? Salah. Kalau miring? Buatin mumet. Miring. Oke, saya hitung 3. Dilihat semuanya, jangan sampai jempol Ibu ternyata dirijinya adalah jempol semua, bahaya gitu ya. Oke, 1. Tolong notaris yang bagian catatan, karena ini bonusnya sangat luar biasa. Hitungannya tidak hanya juta, tidak hanya ratusan, tapi cukup puluhan. Nah, ini bukan masalah duitnya, bukan masalah bonusnya ya Bu, tapi partisipasinya. 2. Siap-siap Bu, dilihat jempolnya Ibu kemana. Ibu Atin loh, sesuai saya. 2,5. 2/3/4. 3 kurang sidik. 3. Dan oh, Ibu. Orang mantap coba belum kita. Mama Ganes ternyata alhamdulillah dapat bonus, jempolnya menunjukkan jawaban Ibu konsentrasi benar. Nanti anaknya suruh ambil besok ya Bu ya, ketemu dengan Pak Isroi gitu ya. Oke Bu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Inilah Bu luar biasa guru Al Azhar Bu, selalu bisa memberikan pencerahan, pembahagiaan, walaupun kita nggak tahu diri kita sendiri bahagia atau tidak. Oke, mau lagi bonus 1 lagi ya Bu ya, mau nggak? Mau. Mau ya, mau lah. Pokoknya ibu-ibu itu paling suka dengan namanya bonus ya. Kudung punya 30, ono bonus ya beli deh kudung meneh. Bonus apa? Masya Allah. Abang, hijau, kuning, abu-abu, lurik, mewah. Ya pada sedikit mengkui abang. Terus lihat gopong gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Langsung jawab ya. Langsung jawab. Di sini nih ada 6 guru. Semua guru pilihan Bapak Ibu yang masuk di ruangan ini.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba Ibu sebutkan 3 saja yang ada di sini siapa? Ayo. Ada 6 di sini nih. Yang 3 nggak kelihatan karena ada keturunan genderuwo, Bu. Jadi nggak tampak. Oke, silakan siapa, Bu? 3 loh ya, sebutkan 3 saja. Siapa, Bu, Mas? Oh, orang tua Chelsea. Silakan. Di-unmute dulu suaranya. Silakan Ibu. Ini Ibu kalau bisa jawab berarti Ibu punya indera ke-6 ini. Karena bisa menjawab orangnya tapi nggak tahu orangnya. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba menjawab. Ibu Eti. Eti. Ibu Rinta. Ibu Rinta, guru bahasa Inggris. Ibu Arinta, Bu. Bu Rinta, Arinta, Bu. Arinta. Iya, Arinta. Oh, Rinta ya. Arinta tuh aku rindu sama cintamu, Bu. Ibu Arinta. Oh, Ibu Arinta. Terus? Bapak Khairul. Bapak Khairul. 3 saja, Bu. Sudah, Bu? Sudah. Alhamdulillah, Ibu kok pinter banget tuh. Sehingga jawaban Ibu betul-betul hanya 1 yang benar. Adanya hanya Ibu Arinta. Jawabannya harus 3. 3 dikurangi 1 masih kurang 2. Makanya gagal. Mohon maaf ya, Bu. Tapi udah bagus, sudah bisa menebak Ibu Arinta ada di sini. Udah kelihatan pewanginya ya, Bu ya. Yo, silakan. Masih sama, 3 orang. Sebenarnya Ibu tuh melecehkan kami loh. Yo, silakan, yuk. Saya, Pak. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali murid dari Aisyah Dwi Paramesti kelas 8B, Pak. Pipun, Ibu. Mau menjawab itu tadi yang 3 guru yang ada di ruang pertemuan itu. Iya. Pak Ihsan. Pak Ihsan, luar biasa. Pak Bu Atin. Bu Atin. Sama Pak Isroi. Aku terkenal. Oke. Ibu, sudah 3 cukup? Gak mau nambah lagi, Bu? Sudah. Oh, sudah. Oke. Kita klarifikasi ya, Bu ya. Setelah kita panggil Pak Ihsan, kalau jawab ada berarti jawaban Ibu benar. Ibu Atin? Oh, ada, benar Ibu Atin. Dah 1 betul. Pak Ihsan? Oh, ada, betul juga. Kok Ibu tahu kalau Pak Ihsan ada di sini? Halo, Ibu kencan ya? Ini ya, pasti ya. Tak kasih tahu sama suami Ibu nanti loh. Pak tahu nggak Pak Ihsan di sini? Kan ini di sini ada namanya Ihsan. Oh iya. Ternyata Ibu jeli tapi suka nyontek ya. Saya nggak mau tanya nih. Kok Pak Isoi tahu di sini gitu? Ya jelas ya, karena kebetulan kami tadi sudah menyampaikan yang ada di sini. Oke, nanti dia diambil anaknya ya Bu ya, bonusnya ya. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya 2 bonus yang telah diterima oleh kedua orang tua murid yang sign mengikuti Zoom untuk pertemuan tatap muka terbatas SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga, berarti berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Maka kita akan tutup dengan doa penutup majelis dan kita akan persembahkan pantun dulu. Beli nasi di pasar sapi. Ingat ya Bu ya, pasar sapi bagian dari kota Salatiga. Kami berdua ini orang-orang yang betul-betul baik hati karena celah kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari doa penutup masih sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Ketemu hari Selasa PTM pertama
Dan kami dari sebelah kanan kami ada Ibu Anggi, ada Ibu Heni, dan Ibu Arinta. Ada Bapak Iksan. Dan kami selaku penyampai materi, Ibu Atin dan saya selaku pemandu acara Bapak Isroi mengucapkan terima kasih. Tiada kata indah yang bisa kita ucapkan kecuali I love you full. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.